Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Ducati, pabrikan Eropa, menurut admin menjadi pabrikan yang sangat dominan di MotoGP pada saat ini. Bahkan bukan pada saat ini saja ya sob, tetapi di beberapa musim sebelumnya Ducati juga mendominasi ajang balapan MotoGP. Bahkan di musim 2024 ini bisa dikatakan Ducati hampir tampil sempurna dengan membabat habis podium tertinggi pada musim 2024. Tetapi sayangnya ada satu ronde yang diraih oleh pembalap non-Ducati, yaitu pada saat balapan di Amerika yang diraih oleh Maverick Viñales yang saat itu masih membela tim pabrikan Aprilia. Kita lihat sob ya datanya untuk pembalap yang meraih podium tertinggi atau podium ke-1 selama musim 2024. Pada saat ronde ke-1-nya di Qatar dimenangkan oleh Pecco Bagnaia yang menggunakan Ducati GP24. Kemudian di Portugal ronde keduanya masih pembalap Ducati juga ya sob yang meraih podium tertingginya melalui Jorge Martin. Nah, barulah di ronde ketiganya di Amerika Maverick Viñales yang membela Aprilia, pembalap non Ducati yang berhasil meraih podium tertinggi. Tetapi selanjutnya sampai dengan ronde terakhir semuanya diraih oleh pembalap yang menggunakan Ducati. Oke, kita lihat satu-satu ya sob. Di Spanyol masih pembalap Ducati, Pecco Bagnaia. Kemudian di Prancis juga Ducati melalui Jorge Martin. Di Catalunya, Spanyol, Ducati juga oleh Pecco Bagnaia. Kemudian di Italia, Pecco Bagnaia. Di Belanda, Pecco Bagnaia. Di Jerman, Pecco Bagnaia. Kemudian di United Kingdom, Bastianini, rekan satu tim dari Pecco Bagnaia yang membela tim pabrikan Ducati. Selanjutnya di Austria, masih Pecco Bagnaia. Di Aragon, baru Marc Marquez dengan GP23-nya. GP23 ya, GP23. Kemudian di San Marino masih Marc Marquez lagi dengan GP23. Kemudian di Indonesia, Lombok Indonesia di Mandalika, ini pembalap yang menggunakan Ducati lagi dari tim Pramac, Jorge Martin. Selanjutnya di Australia Marc Marquez, di Thailandnya Pecco Bagnaia, Malaysia Pecco Bagnaia, hinggalah kemarin di Catalunya di Barcelona ya masih Pecco Bagnaia. Jadi kalau kita bisa katakan Ducati itu hampir tampil sempurna sob di musim 2024. Dan menurut admin kedepannya juga ya di musim 2025, 2026, bahkan nantinya di era baru MotoGP di tahun 2027 dengan menggunakan mesin 850cc, menurut admin Ducati juga masih akan mendominasi ajang balapan MotoGP. Tetapi kalau menurut admin ya sob, di mana ini titik mulanya untuk Ducati ini mendominasi ajang balapan MotoGP. Nah, jadi menurut admin kalau titik permulaannya adalah pada saat tahun 2007, dimana pada saat itu Ducati masih dibela oleh pembalap legendaris dari Australia yaitu Casey Stoner, yang pada saat itu kalau menurut admin dari riding stylenya Casey Stoner ini sangat futuristik sob, berbeda dari pembalap-pembalap lainnya. Mungkin ada Valentino Rossi pada saat itu, Dani Pedrosa ya. Tetapi kalau Casey Stoner menurut admin dari riding stylenya itu sangat beda dan sangat luar biasa lah kalau di zamannya sob. Nah, disitulah kalau menurut admin dimana titik permulaan dari kebangkitan Ducati. Walaupun setelah tahun 2027 kita melihatnya ya masih pabrikan Jepang yang mendominasi ajang balapan MotoGP. Tetapi kalau melihat prestasi Casey Stoner di tahun 2007, disitulah dimana Ducati akhirnya di beberapa musim terakhir ini bisa mendominasi ajang balapan MotoGP. Karena di musim 2007 sob, Ducati Desmosedici GP7 yang digunakan oleh Casey Stoner bukanlah salah satu motor terkuat di MotoGP. Mereka selalu kalah dengan motor dari pabrikan Jepang, dari Honda dan Yamaha, yang pada saat itu masih sangat kuat. Karena mereka juga dibela oleh pembalap yang kuat seperti Honda, dibela oleh Dani Pedrosa, dan Yamaha masih ada Valentino Rossi pada saat itu. Nah, jika kita melihat pada zamannya ya, Casey Stoner itu harus berjibaku melawan akselerasi dari Honda dan juga Yamaha yang pada saat itu terkenal dengan akselerasinya yang cukup bagus di semua sirkuit balapan di MotoGP sob. Tetapi Ducati dikenal dengan Ducati GP7 ya, dikenal dengan powernya ketika di lurusan yang sangat monster. Jadi ketika melawan Honda dan Yamaha selalu Casey Stoner ini memanfaatkan kekuatannya di lurusan. Nah, inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Casey Stoner untuk bisa mendominasi musim balap di tahun 2007 dengan Ducati Desmosedici GP7. Karena overall kata Casey Stoner ya, memang pada saat itu tidak ada kekuatan sama sekali sob dari Ducati GP7 untuk melawan motor-motor dari pabrikan Jepang. Nah, tetapi Casey Stoner mengatakan
ketika di power atas ya, untuk motor Ducati Desmo Sedici GP7 ini sangat powerful. Nah, disinilah yang dimanfaatkan oleh Casey Stoner, tetapi kelemahannya memang di akselerasi. Ketika mereka harus berakselerasi melawan Yamaha ataupun Honda, disitulah Ducati GP7 ini dilumat habis oleh pembalap dari Honda dan juga Yamaha. Tetapi dengan skill dan kemampuan dari Casey Stoner, akhirnya di musim 2007 mereka bisa mendominasi ajang balapan MotoGP. Tetapi kenapa Amin katakan di sini titik permulaan kebangkitan dari Ducati, Sob? Karena di musim 2007 mereka tahu bahwa kekalahan mereka adalah di sektor akselerasi, dan mereka itu terbantu karena skill dan kemampuan dari Casey Stoner yang bisa menutupi kekurangan akselerasi dari GP7 untuk melawan Honda dan juga Yamaha. Karena memang Casey Stoner itu gaya atau riding style-nya ini ketika memasuki tikungan ataupun keluar dari tikungan itu memiliki gaya rolling speed, sehingga bisa menahan power dari motor untuk bisa berakselerasi lebih cepat ketika keluar dari tikungan. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Ducati untuk melawan Honda dan juga Yamaha, karena ketika mereka sudah menang di akselerasi keluar dari tikungan, di lurusan mereka sudah tidak terlalu pusing lagi untuk mengalahkan Honda dan juga Yamaha, Sob. Nah Sob, karena di musim balap 2007 Ducati sudah mengetahui bahwa Ducati Desmo Sedici GP7 ini kelemahannya ataupun kekurangannya ya Sob adalah dari sektor akselerasi, dan tidak mungkin selamanya mereka mengandalkan Casey Stoner yang memiliki kemampuan untuk menutupi kekurangan ataupun kelemahan dari akselerasi GP27. Sorry, GP7 bukan GP27 ya. Kalau GP27 tentunya nanti ya di musim balap 2027. Jadi tidak mungkin Ducati ini mengandalkan pembalap seperti Casey Stoner untuk terus-menerus menutupi kekurangan dari GP7 yang kalah dari sektor akselerasi. Oleh karena itu mereka kemudian mengembangkan perangkat yang saat ini sangat dikenal di motor GP24, yang menurut Amin perangkat ini yang membuat Ducati GP24 menjadi monster di kelasnya Sob, karena akselerasi dari GP24 sulit dikalahkan oleh pabrikan-pabrikan lainnya, bahkan dari pabrikan sendiri seperti GP23 yang merupakan motor sebelumnya dari Ducati ya Sob. Tetapi dari segi akselerasi Ducati GP24 sangatlah monster Sob. Nah, perangkat yang Amin maksudkan ini adalah perangkat external flywheel. Nah, jadi perangkat external flywheel ini adalah salah satu perangkat yang sangat penting untuk membantu Ducati dalam segi akselerasi. Jadi kenapa Amin katakan titik kebangkitan mereka itu pada saat tahun 2007 ketika Casey Stoner masih membela Ducati, ya karena ini Sob, karena Ducati sudah menemukan kelemahannya dan mereka berpikir tidak mungkin mereka itu mengandalkan pembalap yang karakternya sama seperti Casey Stoner, karena tidak setiap musim mereka bisa mendapatkan pembalap seperti Casey Stoner. Bisa saja Casey Stoner akan pindah ke pabrikan lain, dan memang benar. Setelah itu ya Sob, setelah Casey Stoner membela Ducati, Casey Stoner membela tim pabrikan Honda. Jadi pemikiran Ducati ini mereka berpikir ke depannya, yang akhirnya sekarang kita melihat bagaimana Ducati hampir tampil sempurna di musim balap 2024. Bahkan ya Sob, di musim 2024 ini perangkat external flywheel ini dipasangkan pada motor Marc Marquez, yaitu motor GP23 dari tim Ducati Gresini. Karena memang di musim 2024 kita melihat pembalap yang bisa melawan GP24 dari segi akselerasi adalah Marc Marquez. Walaupun sudah banyak yang mengetahui lah dari GP24 dan GP23 ini kesenjangannya cukup jauh. Tetapi Marc Marquez bisa melawan GP24. Oleh karena itu pada saat balapan sebelum memasuki balapan di Aragon ya, Aragon dan juga Misano, Ducati menyarankan Marc Marquez untuk menggunakan perangkat external flywheel, yang awalnya perangkat ini berjalan dengan baik-baik saja di motor Marc Marquez, berjalan dengan cukup baik lah Sob, sehingga Marc Marquez meraih podium di Aragon dan juga di Misano. Tetapi pada saat balapan di Asia, yaitu di Lombok ya, di Mandalika, Lombok, Indonesia, nah di situ kemudian perangkat external flywheel ini malah membuat motor Marc Marquez menjadi overheat, dan pada saat itu menyebabkan keluar api malahan ya Sob dari mesin Marc Marquez. Tetapi memang secara overall perangkat external flywheel ini adalah perangkat penyempurnaan dari GP23 atau GP sebelumnya ya Sob. Sebelumnya seperti Ducati Desmo Sedici GP7. Nah, mereka ini belum memiliki perangkat external flywheel seperti saat ini. Hingga Casey Stoner harus berjibaku dengan skillnya untuk menutupi kelemahan akselerasi dari GP7. Tetapi kalau saat ini kita melihat siapa saja pembalap yang menggunakan Ducati, selalu kita katakan pembalap ini bisa saja menang. Tetapi tidak semua pembalap ya Sob.
kalau pembalapnya tidak memiliki mental, tentu saja masih sulit untuk memenangkan balapan. Tetapi kalau untuk melawan pabrikan lain, menurut admin, dengan perangkat eksternal flywheel yang sudah terpasang di Ducati GP24 ataupun GP23 dengan penyempurnaan sebelum-sebelumnya, maka pembalap yang menggunakan Ducati dengan perangkat yang terpasang tersebut bisa menjadi juara sob. Sehingga ya sob, menurut admin dari kisah kebangkitan Ducati semenjak tahun 2007 ketika masih dibela oleh Casey Stoner, mereka ini cukup sabar untuk bisa mengejar pabrikan-pabrikan lainnya, khususnya pada saat itu pabrikan Jepang yang mendominasi ajang balapan MotoGP. Tetapi pada akhirnya di musim balap 2023, 2024, bahkan di 2022 dan 2021 ya sob, Ducati sudah menunjukkan mereka mulai mendominasi ajang balapan MotoGP. Nah, kesabaran dari mereka dan juga tidak egois ya sob dari Ducati yang membuat mereka hingga saat ini bisa menjadi tim ataupun konstruktor yang bisa dikatakan sempurna di ajang balapan MotoGP. Pembalapnya, kemudian konstruktornya, dan juga timnya ketika mereka menggunakan Ducati, sudah bisa kita katakan mereka ini sangat sulit dikalahkan oleh pabrikan lainnya. Bahkan dari pabrikan Eropa yang sama juga mereka masih sulit dikalahkan. Ducati mengalahkan semua pabrikan-pabrikan di ajang balapan MotoGP. Nah, inilah yang menurut admin kisah dari Ducati ini ya sob, yang sulit dilawan oleh pabrikan Jepang, khususnya dari Honda. Kenapa admin katakan seperti itu sob? Karena Honda kalau admin lihat mereka ini agak egois ya sob. Mereka ketika masih masa jayanya, ketika masih dibela oleh Marc Marquez, seakan mereka ini merasa mereka akan terus-terusan berada di atas angin, berada di atas puncak, di tempat yang dingin sob. Jadi mereka ini tidak berpikir bagaimana untuk menutupi kekurangan dari Honda ke depannya. Tidak seperti Ducati ya sob, walaupun di musim 2007 ketika mereka bisa mendominasi ajang balapan MotoGP dengan Casey Stoner, tetapi mereka sudah tahu bahwa Ducati memiliki kelemahan dan mereka harus mencari bagaimana kelemahan itu bisa ditutup sehingga mereka tidak akan lagi mengandalkan pembalap yang memiliki karakteristik yang sama seperti Casey Stoner. Jadi kalau kita melihat saat ini ya, siapapun pembalapnya yang menggunakan Ducati, mereka akan bisa cepat beradaptasi dan bisa bertarung di barisan depan. Tidak seperti Honda. Bukan admin ingin meremehkan Honda ya sob, tetapi kalau admin melihat perjalanan dari Honda, admin melihat Honda ini mereka memang memiliki kemampuan dari segi finansial, tetapi mereka akhirnya kemudian terjatuh ketika mereka tidak bisa melawan pabrikan-pabrikan dari Eropa. Dan saat ini kita melihat dari tidak usah melawan pabrikan Eropa dulu ya sob, kita melihat dari pabrikan Jepang. Kalau menurut admin saat ini yang menunjukkan perkembangan adalah Yamaha dibandingkan dari Honda. Honda yang pada saat ini ketika mereka melakukan tes private di Jerez baru-baru ini ya sob, dengan pembalap dari World Superbike, mereka juga masih kewalahan. Dari segi sektor time mereka masih kalah. Jadi di sini di mana sob kalau admin lihat kesalahannya dari Honda? Karena mereka ini sudah ketinggalan jauh. Yang sebelumnya mereka ini terlalu mengandalkan Marc Marquez sehingga mereka lupa bahwa Honda ini memiliki kelemahan. Dan ketika mereka sudah menyadari kelemahannya, tetapi semua itu sudah terlambat dan mereka itu harus memulai dari nol. Dan inilah yang menurut admin akan sangat sulit dikejar oleh pabrikan Honda untuk bisa melawan pabrikan Eropa khususnya ya sob, dan juga pabrikan Jepang lainnya. Kalau dari Yamaha menurut admin, karena pada saat itu mereka masih dibela oleh Valentino Rossi. Nah, kalau Valentino Rossi menurut admin karakteristiknya walaupun dia ini kuat, tetapi dia masih menemukan celah kelemahan dari Yamaha dan kemudian dia memberikan masukan kepada Yamaha. Dan disitulah kita melihat bagaimana Yamaha ini tidak egois. Mereka ini mencoba menyesuaikan. Oke sob, itulah saja untuk pembahasan admin di video kali ini. Admin masih akan terus memantau mengenai perkembangan di MotoGP karena sangat menarik ya sob untuk menantikan bagaimana persiapan dari semua tim di MotoGP untuk menghadapi musim balap di 2025 nanti, yang kalau menurut admin masih akan didominasi oleh Ducati. Tapi sangat menarik untuk kita nantikan bagaimana perkembangan dari Aprilia, KTM, Yamaha, dan juga Honda dalam menghadapi Ducati GP25. Semoga saja sob informasi yang admin sampaikan ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.